Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir. Yang kami hormati Bapak Muji Santosa, selaku Direktur yang hari ini belum dapat bergabung bersama kita. Terima kasih atas kesempatannya untuk memandu acara webinar siang hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 15 Oktober 2024, kita dapat bersama kembali pada acara webinar Muji Santosa Training and Consulting dengan tema Syarat dan Evaluasi Sertifikat Kompetensi Kerja atau SKK Konstruksi dalam Pengadaan Jasa Konstruksi. Materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Rudi Irwandi. Beliau sebagai praktisi pengadaan jasa konstruksi, banyak sekali kompetensi ahli, teknisi, analis, dan kompetensi dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Kementerian PUPR. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman, antara lain sebagai Direktur Politeknik Sampit Kalimantan Tengah, pengalaman sebagai pemberi keterangan ahli, tindak pidana korupsi, kegiatan pengerjaan pengadaan jasa konstruksi, juga pengalaman sebagai asesor badan usaha jasa konstruksi. Selamat siang Pak Rudi. Ya Bu. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib acara webinar hari ini. Narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu silahkan menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau menulis pertanyaan pada kolom chat. Sesuai jadwal kita mulai di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dan akan berakhir di pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesi tanya jawab akan dibatasi 10 menit untuk closing statement dari Bapak narasumber. Link daftar hadir akan disampaikan melalui kolom chat setelah narasumber menyampaikan materi. Bapak Ibu silakan daftar hadir sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Sebelum kita mulai acara, supaya acara berjalan dengan baik, kiranya kita menyampaikan ini kepada Tuhan Maha Esa dan kita berjalan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Pak Rudi, dipersilahkan Pak. Baik, saya tes suara jelas Bu ya? Jelas Pak. Baik, makasih Bapak Ibu. Ya. Saya silakan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya membuka menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan sebuah pantun Bu Anggi ya. Kebetulan saya juga dari Kota Makassar kemarin. Dari Kota Makassar ke Kota Sampit, singgahlah ikon patung jelawat. Meski waktu kita sangat sempit, semoga webinar hari ini memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Baik. Sudah terlihat materinya Bapak Ibu? Terlihat Pak. Baik, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ini di tempat saya ini sudah Bu Anggia, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Muji Santosa, Pak Mulis, teman-teman kelas khusus webinar MSTC yang saya hormati, ada teman saya juga di sini, ada Bu Rini, ada Pak Irwan dan lain-lain. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin memang ada sedikit kendala karena memang ada jadwal rapat dadakan di lokasi proyek dan baru tadi pagi juga saya baru bisa ke camp lagi Bu. Memang beberapa minggu ini memang sangat padat jadwal saya di lokasi proyek, cuma dengan harapan bisa
kejar proyeknya tersebut. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai syarat dan evaluasi sertifikat kompetensi kerja di dalam pengadaan jasa konstruksi. Kenapa materi ini saya sampaikan Bapak Ibu? Memang sering sekali terjadi miss lah komunikasi dalam saat proses pemilihan, baik tender dan seleksi di pengadaan jasa konstruksi. Bapak Ibu, ini sedikit saya sampaikan kenapa saya menyampaikan hal ini. Saya seorang orang Kalimantan, Bu Anggia, dan saya asli orang Dayak. Jadi saya wajib menyampaikan adil kata lino bacura min kasuraga basengat kajubata harus. Jadi itulah filsafah kami di Kalimantan, Pak. Jadi itu artinya adalah bersikap adil pada manusia, tercermin pandangan hidup dan berkata baik seperti di surga. Paham kehidupan manusia tergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu filsafah kami, Bu Anggi. Baik, di sini saya menyampaikan pendahuluan, mungkin ada yang belum mengenal saya atau belum pernah ketemu saya. Ini profil saya, Bapak Ibu, saya seorang tenaga ahli di jasa konstruksi, saya seorang praktisi di pengadaan. Ini beberapa kompetensi yang saya miliki, ada kompetensi ahli kontrak, ada ahli media, ada teknisi, ada dari juga Kementerian PUPR. Dan di sini ada nomor telepon dan email yang mungkin nanti Bapak Ibu kalau ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi saya. Ini juga organisasi profesi yang saya ikuti Bapak Ibu, saya juga aktif di PI, di Pertapin, Forkopindo, Japernas, Haki, AK3L, IKSI dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi saya sampai lupa ikut organisasi yang mana lagi nih. Kemudian juga profesi pengalaman Bapak Ibu sejak tahun 2004, jadi hampir 21 tahun Bapak Ibu saya di jasa konstruksi ini, baik dari daerah, kabupaten, kota sampai ke pusat. Jadi memang panjang juga Bapak Ibu langkah saya dari daerah sampai ke pusat. Kemudian juga pengalaman di dunia akademisi sebagai praktisi, pernah menjabat seorang direktur politeknik, pernah memegang sebuah kampus. Kemudian juga pertengahan tahun 2023 sampai dengan saat ini sebagai narasumber Bu Anggia dan Bapak Ibu di Kementerian Kominfo dan di narasumber di MSTC ini mungkin ketiga atau keempat kalinya. Dan kemudian juga sejak tahun 2023 tahun lalu Bapak Ibu sampai dengan saat ini saya memberikan materi kepada Bapak Ibu juga sebagai pemberi keterangan ahli Bapak Ibu di penyidikan tindak pidana korupsi, pekerjaan pengadaan jasa konstruksi, dan hampir 2 tahun ini sudah menangani 5 kasus Bu saya. Ada kasus kualifikasi kecil, menengah, dan besar, dan 3 kasus sudah inkrah vonis, 1 sedang sidang, 1 baru penetapan gelar tersangka, dan saya baru pulang minggu yang lalu menghadiri gelar penetapan tersangkanya. Kemudian juga di tahun 2024 ini sampai dengan saat ini juga asesor Bapak Ibu untuk mendapatkan jasa konstruksi itu dia memerlukan SBU, dan untuk memperoleh SBU dia memerlukan asesor badan usaha untuk menguji asesmen saat dia memperoleh SBU. Baik. Saya mengingatkan saja Bapak Ibu, ini pengertiannya, mungkin sebelumnya juga di tahun kemarin juga saya sampaikan, ini webinar kedua Bu Anggia mengenai SKK, akan tetapi tahun lalu itu lebih kepada proses dan sampai keluarnya. Nah di saat ini karena permintaan Pak Muji, bagaimana implementasinya dalam pengadaan barang jasa konstruksi. Jadi ini sekedar peringatan Bapak Ibu, jasa konstruksi itu layanan jasa konsultasi konstruksi Bapak Ibu, dan atau pekerjaan konstruksi, termasuk juga pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi Bapak Ibu. Jadi seperti di KN itu kebanyakan integrasi semua Bu Anggia ya. Jadi all in dia semua di situ. Kemudian juga tenaga kerja konstruksi itu apa? Jadi adalah setiap orang Bapak Ibu yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja. Nah, Bapak Ibu, sertifikat kompetensi kerja itu adalah tanda bukti Bapak Ibu. Jadi satu-satunya tanda bukti pengakuan kompetensi seorang tenaga kerja konstruksi itu ada di SKK Bu Anggia. Jadi bukan di sertifikat pelatihan Bapak Ibu, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 2 2017, Undang-Undang 11, Undang-Undang 6, PP 22, PP 14, Permen LKPP, Permen PUPR. Jadi di seluruh aturan ini tidak ada yang saling bertabrakan loh. Jadi ini satu link kesatuan, jadi tidak pernah
Tidak usah kita mempertentangkannya karena dia ada hierarki aturan yang mengaturnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sertifikasi kompetensi kerja itu sebuah proses Bapak Ibu, pemberian sertifikat kompetensi kerja melalui uji kompetensi Bapak Ibu ya, sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, standar nasional atau standar khusus. Nah, ini merupakan aturan dari Perpres 08 2018 Bapak Ibu dan PP 22 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi 2 tahun 2017. Baik, selanjutnya mengenai apa itu kerja konstruksi di pengadaan jasa konstruksi itu kita ketahui bahwa ada personil manajerial, ada personil tenaga ahli, ada personil tenaga teknis. Nah, untuk di pekerjaan konstruksi itu Bapak Ibu, tentunya ada kualifikasi usahanya, kecil, menengah, besar, dan spesialis. Baik, kita percepat saja Bapak Ibu ya. Peraturan mengenai perundang-undangan pengadaan jasa konstruksi Bu Anggia dan Bapak Ibu, ini ada kurang lebih saya sampaikan, nanti bisa dibaca mengenai aturan-aturan ini Bapak Ibu. Saya tidak ingin menjelaskan aturan, cuma seperti inilah hierarki aturannya pengadaan jasa konstruksi pemerintah Bapak Ibu. Ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada Permen KPP, ada peraturan Menteri PUPR. Baik, next. Nah, ini Bapak Ibu mengenai peraturan penetapan jabatan kerja itu Bapak Ibu, itu ada di SK Dirjen Binakon 33 tahun 2023 Bapak Ibu, dan ini merupakan turunan dari Permen PUPR 8 2022 Bapak Ibu ya, mengenai ketentuan perizinan berusaha di jasa konstruksi. Baik, nah ini yang hari ini ingin saya bahas Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian. Ada dua topik Bu Anggia dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama adalah syarat sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Yang kedua adalah evaluasi atau evaluasi sertifikat kompetensi kerja SKK konstruksi. Kemudian juga diikuti lampiran dan contoh, ada 4 Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan atau kekeliruan BPK dalam mensyaratkan personil manajerial, kemudian juga mungkin Bapak Ibu mungkin mengetahui bagaimana seorang pemberi keterangan ahli itu diminta APH, itu ada surat dan permintaan, nanti bisa dilihat di lampiran, kemudian juga di contoh spesifikasi teknis dan berita acara juga saya sampaikan di lampiran. Baik, selanjutnya syarat sertifikat kompetensi kerja SKK konstruksi. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan di awal tadi, inilah hierarki aturannya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu Bapak Ibu di pengadaan barang jasa, terutama konstruksi itu dia ada acuannya. Yang pertama adalah Undang-Undang 2 tahun 2017 di pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan ini juga termaktub di Undang-Undang 11 2020 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu juga di nomor 2-nya adalah di PP 14 Bapak Ibu, di spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi di pasal 70E ayat 1 itu dia menyebutkan spesifikasi jabatan kerja konstruksi Bapak Ibu. Nah, spesifikasi jabatan kerja konstruksi saat ini Bapak Ibu yang saya hormati itu ada diatur di SK Dirjen BK 33 KPTS DK 2023 Bapak Ibu ya, yang merupakan juga bagian dari Perpres 8 2012 mengenai SKKNI. Nah, selanjutnya juga di PP 14 tahun 2021 itu Bapak Ibu menyebutkan kerangka acuan kerja. Nah, ini kita ketahui kerangka acuan kerja adalah untuk jasa konsultasi konstruksi. Di pasal 70E ayat 3 itu juga ayat 3C itu menyebutkan kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli. Nah, karena itu Bapak Ibu, kompetensi itu dilihat dari SKKNI-nya Bapak Ibu ya, di SK Dirjen BK 33 KPSTK tahun 2023. Nah, untuk keperluannya Bapak Ibu, mungkin kalau di pusat, kalau di kami di Kementerian PUPR itu kami mengikuti SE Menteri PUPR 7 tahun 2024 atau juga SE 16. Nah, di daerah mungkin bisa menyesuaikan Bapak Ibu dengan kemampuan anggaran atau berdasarkan pertimbangan dari tim ahli atau tim teknis yang dibentuk PPK, atau juga hasil dari review Bapak Ibu saat melakukan review KAK spesifikasi teknis di saat tender atau seleksi. Nah, Bapak Ibu perlu saya tegaskan Bapak Ibu, di PP 14 tahun 2021 di pasal 74A itu dia menyebut dengan tegas ya Bapak Ibu ya, ketentuan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara diatur dengan peraturan presiden. Jadi undang-undang jasa konstruksi itu Bapak Ibu itu sudah tegas dia meminta jasa konstruksi itu diatur dengan Perpres.
Nah, karena itu Bapak Ibu, kami tidak perlu Bapak Ibu jasa konstruksi undang-undang PBC. Karena apa? Undang-undang kami itu memerintahkan lewat perpres Bapak Ibu. Supaya tidak mesti jangan campur aduk ini. Karena saya banyak sekali menemui teman, kenapa apa dasar aturannya? Loh, itu di undang-undang kami itu memerintahkan lewat perpres, jadi jangan diperdebatkan lagi. Jasa konstruksi itu harus melewati perpres Bapak Ibu, karena itu ada di undang-undangnya. Terus selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kita ketahui juga di Perpres 12 tahun 2021, di pasal 38 ayat 1, metode pemilihan itu ada e-processing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, tender cepat, dan terakhir adalah tender. Dan di Perpres juga menyebutkan tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada e-processing di jasa konsultasi konstruksi ya Bapak Ibu ya. Ini saya ada menemui satu kasus dan sudah jadi bahasan nasional. Apapun itu bentuknya itu melanggar undang-undang Bapak Ibu. Jadi di undang-undang kami itu tidak ada e-processing di jasa konsultasi konstruksi. Itu harus saya garis kuning nanti Bapak Ibu. Kami sudah menemukan ada satu kesalahan di salah satu instansi pemerintah daerah. Kemudian yang ketujuh juga penetapan spesifikasi teknis KAK adalah tugas PPK Bapak Ibu sesuai Perpres 12 tahun 2021, di mana untuk membuat atau menyusun spesifikasi teknis KAK di jasa konstruksi itu PPK itu mengacu kepada PP 14 Bapak Ibu pasal 70E, 70F dan Perpres 12 2021 pasal 19. Selanjutnya poin 8 Bapak Ibu untuk menetapkan dokumen pemilihan. Nah ini tugas Bapak Ibu Bu Anggia, Bu Rini, teman-teman yang di Pokja nih, bahwa menetapkan dokumen pemilihan itu tugas Pokja Bapak Ibu. Nah sesuai Perpres itu dia berkewenangan. Nah karena itu di lampiran 2 itu dia melakukan review kan Bapak Ibu, sebelum melakukan tender perlu direview. Nah di jasa konstruksi itu saya tegaskan sekali lagi Bu, itu hanya ada dua istilah, spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Jadi tidak ada lagi istilah RKS. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kami juga banyak menemukan ketika saya melakukan penyidikan itu diminta oleh APH kok masih ada bahasa RKS ini. Saya temukan ini tidak ada lagi Pak di Bapak Ibu di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi di PP 14 itu sudah tidak ada istilah RKS. Baik, snack. Nah, Bapak Ibu tentu saja pemilihan penyedia itu dilaksanakan di UKPPJ atau di Pokja Pemilihan. Kita tahu tender itu untuk pelaksana dan juga seleksi untuk jasa konsultansi konstruksi. Baik, nah ini Bapak Ibu acuannya tadi hierarkinya seperti ini, gambarannya bagannya kenapa ada SKK di aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya bagannya. Kemudian next, nah personil manajerial dan personil tenaga ahli itu Bapak Ibu adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan proyek. Nah, ada kita ketahui ada jenjang 789, ada 456, ada 1, 2, dan 3. Di mana personil tenaga manajerial, personil tenaga ahli itu adalah salah satu persyaratan teknis Bapak Ibu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan baik tender maupun seleksi jasa konsultasi konstruksi. Nah ini Bapak Ibu, personil manajerial pekerjaan konstruksi itu di lampiran 2 Perlem KPP untuk kualifikasi kecil itu cukup pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi. Kemudian juga di kualifikasi menengah ada manajer pelaksanaan proyek, manajer teknik, keuangan, ahli K3, ahli keselamatan, dan sama juga di kualifikasi besar. Baik, nah ini Bapak Ibu persyaratan SKK-nya. Dalam spesifikasi teknis itu untuk kualifikasi kecil yang nilainya di bawah 15 miliar itu cukup pelaksana lapangan Bapak Ibu. Jadi dia ada di tingkatan SKK teknisi analis dengan pengalaman maksimal 2 tahun dan juga ditambah juga dengan petugas keselamatan konstruksi di SKK jenjang 4 dengan pengalaman 0 tahun sebanyak 1 orang. Nah, bagaimana untuk persyaratan SKK di kualifikasi menengah? Nah, itu untuk manajer pelaksanaan itu bisa ahli muda atau madya Bapak Ibu ya di jenjang 78 dengan pengalaman maksimal 4 tahun. Kemudian juga di manajer teknik itu juga ahli muda atau keahlian sipil di jenjang 78 maksimal pengalaman 4 tahun. Kemudian juga ada manajer keuangan itu tidak perlu SKK Bapak Ibu. Yang terakhir adalah ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi, bisa ahli muda atau madya. Untuk kualifikasi besar sama Bapak Ibu, cuma di sini untuk manajer tekniknya itu bisa 2 orang Bapak Ibu ya, bisa di jenjang ahli muda madya, kemudian juga di ahli K3 konstruksi dia minimal madya atau dengan pengalaman 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu
Untuk persyaratan SKK konstruksi seleksi jasa konsultasi konstruksi, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa di pemerintah pusat atau di Kementerian PUPR itu sudah menerbitkan SE Menteri PUPR 7 tahun 2024 dan SE Menteri PUPR 16 tahun 2022 Bapak Ibu mengenai susunan. Nah, untuk di daerah Bapak Ibu tentu saja di kualifikasi kecil, menengah, dan besar, Bapak Ibu itu bisa mengikuti panduan yang ada di SK tersebut atau juga mengikuti kemampuan keuangan yang ada di tempat Bapak Ibu saat melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk kualifikasi kecil Bapak Ibu itu hanya jenjang 7 atau 8. Jadi jangan sampai ada jenjang 9 Bu Anggia, Bu Rini dan teman-teman nanti jadi masalah Bapak Ibu, itu jadi pekerjaan kompleks. Saya pernah ketemu juga pekerjaan ketika saya menangani penyidikan itu ada pekerjaan jasa konsultasinya 150 juta Bu Anggia. Akhirnya orang utama Bu Anggia. Ini kan aneh sekali saya bilang. Untuk apa pekerjaan utama di jenjang 9, kemudian kompleksitas pekerjaannya juga bukan pekerjaan yang kompleks gitu. Dan kemudian juga di kualifikasi menengah itu bisa di jenjang 789 Bapak Ibu dengan maksimal pengalaman 10 tahun. Nah, untuk di kualifikasi besar mungkin untuk di daerah jarang Bapak Ibu ya, kecuali di kementerian sih yang sering mengadakan jasa konsultasi seleksi besar karena memang pekerjaan kompleks semua Bapak Ibu. Jadi memang remunerasinya sudah di atas 10 tahun, nanti Bapak Ibu bisa baca, kalau sampai ahli muda atau madya atau utama itu di atas 10 tahun, mungkin satu orang sudah puluhan juta dan tidak mungkin mampu dilaksanakan di kabupaten Bapak Ibu. Baik, snack. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk mencapai bagaimana kebutuhan tenaga ahli itu Bapak Ibu, eh, itu kita harus mengikuti identifikasi rencananya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan tenaga ahli atau tenaga teknis yang ber-SKK konstruksi itu mengikuti identifikasi rencana output Bapak Ibu. Jadi harus di awalnya dulu. Nah, yang dihasilkan dilihat dari kompleksitas pekerjaannya. Jadi jangan sampai pekerjaannya itu kecil, resiko ahlinya ahli utama, ahli madya. Ini sering sekali saya temui Bu Anggia. Jadi belum tentu juga pas kompetensinya. Nah, dan juga kategori rencana bangunan yang akan dibangun dengan asas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas guna mencapai pengadaan yang value for money. Itulah tujuannya Bapak Ibu yang tentu saja berintegritas dan bukan hanya sekedar sebolehnya saja atau sebisanya Bapak Ibu. Kalau sebolehnya sebisanya, apapun ahlinya bisa disyaratkan Bapak Ibu. Akan tetapi, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus menggunakan otak dan logika yang terbaik. Dan selalu saya ingatkan Bapak Ibu, saya selama 21 tahun, mungkin hanya ajaran Uji Santosa ini yang banyak menyelamatkan saya Bapak Ibu. Dalam berpraktik di dunia pengadaan jasa konstruksi. Karena apa? Pengadaan barang jasa itu selalu berubah aturannya Bapak Ibu. Jadi kalau saya 21 tahun ini sudah berapa kali perpres sudah yang saya alami, berapa kali undang-undang yang saya jalani, berapa kali pokja yang sudah saya langkahi, jadi sudah banyak sekali aturan pengadaan barang jasa dan karena itulah Bapak Ibu kita harus menjalankan yang namanya 4L dan mata yang selalu diingatkan oleh Pamuji kepada Bapak Ibu dan kita semua. Maka sebaiknya dan seharusnya peraturan adalah sebagai berikut Bapak Ibu. PPK. PPK itu kan bertugas sesuai program LKPP 11 tahun 2021 itu kan melakukan perencanaan pengadaan ya Bapak Ibu sebagai pedomannya. Nah, bagaimana melakukan identifikasinya? Semisal untuk jasa konsultasi konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli atau tenaga teknis yang disyaratkan dalam KK dapat berdasarkan urutan sebagai berikut. Jadi urutannya adalah berdasarkan kompetensinya Bapak Ibu ya, yang dimiliki tenaga ahli atau juga tenaga dilihat dari SKKNI yang dimiliki. Kemudian juga kategori rencana bangunan yang akan dirancang Bapak Ibu. Jadi saat melakukan identifikasi itu si PPK-nya ini harus tahu nih mau bikin gedung sederhana atau tidak sederhana, mau bikin jalan desa atau bikin jalan kampung, mau bikin jalan biasa atau bikin jalan tol supaya tidak sampai salah dalam menempatkan tenaga ahli. Nah, kemudian juga selanjutnya di poin C adalah kualifikasi tenaga kerja konstruksi itu Bapak Ibu dilihat dari biaya kebutuhan dan anggaran aturan yang ada, semisal bangunan gedung. Nah, bangunan gedung itu dapat dilihat di Kepmen PUPR 943 M 2024. Kemudian juga waktu yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk menghasilkan output atau juga melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kemudian juga jumlah tenaga ahli yang disyaratkan melihat anggaran yang sudah tersedia dengan melihat juga dengan remunerasi di Kepmen PUPR 524 tahun 2022.
Nah, bagaimana kalau untuk bangunan sederhana? Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Dengan bangunan sederhana itu cukup dengan ahli teknik bangunan gedung, jenjang 7, kemudian juga ahli keselamatan, jenjang 7 atau ahli arsitek dan seterusnya, ditambah dengan tenaga teknis, mungkin juru gambar, surveyor dan admin. Nah, bagaimana juga untuk pengawasan gedung sederhana? Karena saya banyak juga ketemu Bu Anggia dan teman-teman. Ada sederhana yang pengawasannya ahli utama itu ngapain? Saya bilang kan, ini pembawasan bukan value perumahan nih, bukan pengadaan. Dan ketika saya periksa pun juga gedungnya bermasalah Bapak Ibu, dan sekarang kami penyidikan gitu, tenaga ahlinya fiktif lagi kan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, memang di dunia pengadaan ini banyak sekali memang masalah. Karena itulah kita harus melihat memitigasi resiko itu sudah sejak dari rencana pengadaan Bapak Ibu di Perlem 11 tahun 2021. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya untuk gedung sederhana, mungkin bisa ahli teknik bangunan gedung 7, kemudian juga bisa dibantu oleh inspektur dan admin pengawasan. Nah, juga untuk yang tidak sederhana tadi Bapak Ibu, itu bisa dilakukan untuk gedung tidak sederhana, mungkin bisa digunakan ahli maja jenjang 8 atau jenjang 9, kemudian juga ahli keselamatannya bisa jenjang 8 atau 9, kemudian juga arsiteknya bisa jenjang 8 atau 9 dan memiliki STRA, juga bisa dibantu oleh juru gambar dan seterusnya. Dan bagaimana untuk pengawasannya? Bisa menggunakan juga ahli bangunan gedung jenjang 8 9. Nah, apabila pengadaan langsung Bapak Ibu, pengadaan langsung itu tidak perlu double ya Bu Anggia ya. Jadi cukup ahli satu aja, ahli teknik bangunan gedungnya merangkap sekaligus ahli muda atau ahli K3 konstruksi Bapak Ibu ya, untuk efisiensi pekerjaan, bisa dibantu juga oleh inspektur dan admin pengawasan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sering saya laksanakan itu di pekerjaan komplek Bapak Ibu, di pekerjaan integrasi dan juga pekerjaan-pekerjaan menengah dan besar, itu memang memerlukan namanya konsultan manajemen konstruksi Bapak Ibu ya. Jadi berbeda Bapak Ibu, konsultan manajemen konstruksi berbeda dengan konsultan pengawas Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu buka di PP 14 tahun 2021, karena konsultan manajemen konstruksi itu sejak awal Bu Anggia dan Bapak Ibu itu mendampingi PPK. Jadi membantu untuk mencarikan perencana, mereview sampai pelaksanaan, sampai serah terima, sampai pembayaran dan seterusnya. Nah, karena itulah diperlukan Bapak Ibu ahli kontrak kerja konstruksi itu sebanyak 1 orang Bapak Ibu, bisa jenjang 8 atau bisa jenjang 9. Kemudian ahli manajemen konstruksi bisa jenjang 8. Kemudian ahli arsitek kalau ini gedung Bapak Ibu ya, dan juga mungkin ahli bangunan gedung dan ahli keselamatan dan juga administrasi. Bu Anggi nanti sambil diingatkan ya kalau waktunya habis ya. Siap Pak, siap Pak. Oke. Baik, nah ini Bapak Ibu contohnya cara PPK itu mensyaratkan review dalam spesifikasi teknis atau dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil. Ini sering juga Bu Anggi ya menjadi pertanyaan, apa bedanya TA 019, TA 020, jadi jangan diperdebatkan lagi perbedaan itu Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di SK Dirjen Binakon itu dia sudah jadi satu Bapak Ibu, menjadi namanya pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Jadi nggak perlu lagi jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3. Ini yang sering terjadi kesalahan Bu Anggi dan Bapak Ibu. Baik, karena dia masih berada di dalam satu SKKNI Bapak Ibu ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, seperti ini kan. Di dalam satu SKKNI 193 2021, mau itu jenjang 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini juga Bapak Ibu, sering juga ditanyakan apa bedanya TA 022 dengan TA 023, sama Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sama. Jadi sama-sama pelaksana lapangan pekerjaan gedung Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu yang juga sering terjadi kesalahan ya, tidak bisa membedakan antara petugas K3 konstruksi dengan petugas keselamatan konstruksi. Yang dibutuhkan di kualifikasi kecil itu petugas keselamatan konstruksi ya Bapak Ibu ya, di jenjang 4. Ini dia. Nah, sesuai Permen KPP 12 2021 Bapak Ibu di lampiran 2, nah itu dia menggunakan petugas keselamatan konstruksi. Jadi dia di jenjang 4, berada di klasifikasi manajemen pelaksanaan, subklasifikasinya adalah keselamatan konstruksi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu juga untuk teman-teman Bapak Ibu PPK mungkin atau Pokja yang ingin melihat Bapak Ibu apa sih kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja itu, dengan cara seperti ini Bapak Ibu, dengan membuka linknya Bina Konstruksi PU
.go.id dan dokumen SKKNI, kemudian juga selanjutnya klik seumpama ingin memilih klasifikasi sipil, kemudian klik juga di klasifikasi gedung. Nah, kemudian selanjutnya dalam contoh ini saya mengklik nomor 23, jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Nah, saya klik di pojok ini, nah keluarlah seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya keputusan Kementerian Tenaga Kerja nomor 193 tahun 2021, di mana ini merupakan SKKNI-nya Bapak Ibu, Surat Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki SKK konstruksi di jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Jadi ini Bapak Ibu ya kompetensi yang dimiliki oleh seorang pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Nah, ini juga Bapak Ibu contoh cara mensyaratkan tadi Bapak Ibu ya, supaya tidak miss antara apa sih bedanya seorang ahli teknik bangunan gedung dengan ahli maja teknik bangunan. Itu dilihat dari SKKNI-nya Bapak Ibu. Di SKKNI ahli maja teknik bangunan itu ada 15 kemampuan kompetensi yang dia miliki. Kemudian contoh juga di SKKNI ahli maja teknik bangunan gedung itu ada 22. Jadi inilah yang membedakannya Bapak Ibu. Karena itu sesuai justifikasi teknis Bapak Ibu ya, mensyaratkan SKK itu saat tender atau seleksi pengadaan langsung tuh berdasarkan kompetensi yang dimiliki itu tadi Bapak Ibu. Maka sebaik dan seharusnya peraturan untuk jenjang ahli muda atau jenis bangunan gedung sederhana itu jenjang 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga sebaiknya dan seharusnya peraturan maka jenjang 8 ataupun jenjang ahli utama itu untuk bangunan gedung tidak sederhana Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu contoh kompetensi seorang ahli kontrak Bapak Ibu yang mendukung kinerja tercapainya tujuan pengadaan barang jasa. Jadi ada dua Bapak Ibu ahli kontrak itu, ada dua Bapak Ibu. Pertama, yang dari bidang PUPR itu adalah ahli kontrak kerja konstruksi Bapak Ibu ya. Jadi memang dia spesialisnya memang di pengadaan jasa konstruksi Bapak Ibu, khusus kontrak pengadaan jasa konstruksi. Nah, ada juga itu ahli manajemen kontrak Bapak Ibu. Nah, itu di luar bidang PUPR Bapak Ibu ya. Jadi dia lebih umum. Nah, bagaimana kita melihat perbedaan kompetensi yang dimiliki? SKKN ahli kontrak kerja konstruksi itu dia ada 10 Bapak Ibu, dan dia seluruhnya menyebut untuk pekerjaan kontrak konstruksi Bapak Ibu, ada menetapkan peraturan, melakukan komunikasi, merencanakan strategi pengadaan kontrak konstruksi, membuat dokumen kontrak, mengkaji kontrak konstruksi. Itu juga jadi tugas saya Bu Anggi. Kemudian juga menentukan teknik dan strategi menegosiasi kontrak, ini juga tugas saya juga sebagai ahli kontrak kerja konstruksi. Mengendalikan kontrak kerja konstruksi juga tugas saya juga ketika saya mendampingi sebuah pekerjaan konstruksi yang kompleks gitu Bapak Ibu. Kemudian juga menyelesaikan perselisihan kontrak Pak, itu tugas saya juga Bu Anggi ketika ada permasalahan di kontrak jasa konstruksi. Nah, dan terakhir ada juga mengevaluasi kegagalan bangunan. Itu jadi tugas saya juga Bu Anggi, sesuai kompetensi yang saya miliki kalau saya bekerja sebagai ahli kontrak kerja konstruksi. Dan yang terakhir ada juga menyusun laporan pekerjaan kontrak kerja konstruksi. Nah, karena itu Bapak Ibu, memang di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi sudah tegas, kontrak kerja jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, kualifikasi besar, resiko tinggi, teknologi tinggi, serta pekerjaan konstruksi terintegrasi atau jenis pekerjaan kompleks dapat mensyaratkan ahli kontrak kerja konstruksi. Jadi sesuai amat undang-undang di PP 22 tahun 2020 di pasal 79 itulah kewajiban kami yang sebaik dan seharusnya untuk mendampingi pekerjaan kompleks itu Bu Anggia. Jadi inilah dasar kami ahli-ahli kontrak kerja konstruksi itu untuk mendampingi semua pekerjaan-pekerjaan besar itu Pak Bu Anggia. Nah, bagaimana dengan SKKNI ahli manajemen kontrak yang berada di luar bidang PUPR? Itu memang harusnya sebaiknya Bapak Ibu itu dimiliki oleh pejabat pembuat komitmen, pejabat penanganan kontrak, atau juga Pokja Bapak Ibu yang menangani paket-paket menengah dan besar tadi Bu Anggia dan Bapak Ibu. Karena memang disinilah nanti terintegrasinya sebuah siklus tujuan pengadaan barang jasa itu. Rantainya akan ketemu Bu Anggia. Kalau dari segi pendampingan didampingi oleh kontrak kerja konstruksi, kemudian juga PPK-nya punya kompetensi yang sama. Jadi itu enak matching dia Bu Anggia ketika bekerja. Dan juga untuk menghindari risiko-risiko dan memitigasi terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko dalam pekerjaan konstruksi. Oke, next. Nah, ini bagaimana evaluasinya? Sertifikat kompetensi kerja itu, Bu Anggi dan teman-teman, itu diterbitkan oleh LSP yang diberi oleh BNSP. Dan SKK konstruksi itu berlakunya 5 tahun.
Dan khusus untuk jenjang ahli itu Bapak Ibu, dia harus mengikuti PKB, mungkin kalau di tempat Bapak Ibu itu SKP gitu ya, Japung gitu ya. Jadi kami juga memenuhi poin itu Bapak Ibu, sama saja kita ini, sama-sama juga, jadi sama-sama berat juga anunya untuk mempertahankan sertifikasi yang kita miliki. Nah tentu saja Bapak Ibu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk SKK konstruksi. Nah, kompetensi tenaga kerja konstruksi itu Bapak Ibu sesuai amanat Undang-Undang 2 tahun 2017 di PP 22 dan PP 14 yang diatur dengan SK Dirjen Binkon itu menjadi dasar Bapak Ibu mensyaratkan serta dasar evaluasi dalam pengadaan jasa konstruksi mengenai syarat jabatan kerja Bapak Ibu. Nah kita ketahui bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi itu wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi kerja. Nah kualifikasi jabatannya Bapak Ibu seperti yang tadi ada operator jenjang 1-3, ini tukang dulu Bapak Ibu, mandor itu Bu Anggia, Bu Rini itu ada di jenjang 1-3. Teknisi analis yaitu pelaksana tadi. Nah, kemudian juga ahli itu untuk di jenjang menengah dan besar. Nah, tentunya Bapak Ibu, tenaga kerja konstruksi tadi, SKK kami itu Bapak Ibu, itu sudah dicatat melalui sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi Bapak Ibu. Dia connect semua Bapak Ibu sekarang dengan sistem digitalisasi. Kemudian juga kenapa sih perlu ditetapkan klasifikasi atau subklasifikasinya itu Bapak Ibu? Karena memang untuk penyelarasan pengaturan jabatan kerja tadi Bapak Ibu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI ketetapan Perpres 8 tahun 2012. Kemudian penentuan persyaratan tadi Bapak Ibu harus menyesuaikan sesuai lingkupnya, mungkin pada konsultan konstruksi atau pekerjaan konstruksi masing-masing dari subklasifikasi, pembagian klasifikasi, dan subkualifikasi tenaga kerja konstruksi. Nah ini Bapak Ibu ya, ada klasifikasinya Bu Anggia dan Bapak Ibu yang saya hormati, tenaga kerja konstruksi itu ada klasifikasinya Bapak Ibu, ada arsitek, ada sipil, ada mekanikal, ada tata lingkungan, ada arsitek landscape, ada perencanaan wilayah kota, ada desain dan rekayasa, ada manajemen pelaksanaan. Jadi memang dia punya klasifikasi masing-masing Bapak Ibu ya, di mana pekerjaan itu harus menyesuaikan dengan apa yang akan dikerjakannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk jenjang. Kalau dulu Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu tahunya dengan terampil 1, 2, 3 ahli utama madya itu sudah berubah Bapak Ibu ya, bahwa tenaga kerja konstruksi itu ada 3 Bapak Ibu, ada ahli, ada teknisi, ada operator. Jenjang dari jenjang 9 sampai yang turun paling rendah adalah jenjang 1. Ini karena memang mengacu di Perpres 8 tahun 2012 tadi Bu Anggia mengenai KKNI. Jadi karena Perpres itulah dia berubah aturannya mengenai kualifikasi jenjangnya. Nah ini bagaimana evaluasi SKK dalam pengadaan jasa konstruksi. Nah ini Bapak Ibu yang sering terjadi, mohon maaf, miss Bapak Ibu ya. Sampai dengan hari ini saya juga masih menangani beginian. Nah sudah tegas Bapak Ibu, mohon maaf Bu Anggia dan Bapak Ibu, saya di sini tidak mengajari Bapak Ibu, kita berbagi pengalaman saja. Di Permen LKPP 12 tahun 2021 di lampiran 2, ini dibaca lagi Bapak Ibu ya, di 353 dan 354, itu sudah jelas Bapak Ibu, SKK itu tidak dievaluasi 1 miliar. Karena itu tidak harus disyaratkan untuk disampaikan dalam dokumen penawaran Bapak Ibu ya. Itu satu. Yang kedua, sesuai poin di atas, maka SKK itu tidak dibuktikan, itu clear oleh pemecah pemilihan. Nah, poin ketiga Bapak Ibu, dengan melihat dan membaca SE Menteri PUPR nomor 18 2021 pada halaman 6, 7 dan 40 itu tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi jangan mempertentangkan SE 18 2021 dengan Permen LKPP. Semua itu saling bersinergi Bapak Ibu. Di mana setiap tenaga kerja itu wajib memiliki SKK. Nih Bapak Ibu ya, jadi jangan dipertentangkan aturan itu. Kemudian juga sudah sangat jelas bahwa SKK untuk personil manajerial yang ditawarkan itu dibuktikan saat penyerahan lokasi dan lokasi kerja dan personil, sama juga di SE tersebut Bapak Ibu. Jadi tidak ada perbedaan dengan SE 18 itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipertentangkan. Nah, selanjutnya poin keempat, bagaimana dengan sebaiknya dan seharusnya peraturan negara terbaik. Nah inilah Bapak Ibu, kenapa Menteri PUPR itu menerbitkan SE tadi, karena dia untuk memberikan petunjuk tambahan saja Bapak Ibu, klausal mengedit dalam MDP-nya, menyesuaikan. MDP itu kan bisa diedit Bapak Ibu, yang tidak bisa diedit kan lampiran 2. Ini supaya jangan salah apa Bapak Ibu ya, saya ketemu juga Bapak Bu Anggi, ada yang berani edit lampiran 2. Waduh, saya bilang ini bagaimana? Yang boleh diedit itu lampiran 5 yang model dokumen pemilihan itu Bapak Ibu.
bukan lampiran KPP-nya yang diedit. Nah, itu sudah sangat jelas SKK ditambahkan dalam EKP, SKK tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan saat pemilihan. Nah, poin kelima bagaimana? Guna sebaiknya seharusnya logika terbaik mengantisipasi. Jadi SL 18 itu mengantisipasi Bapak Ibu kekosongan di dalam MDP tersebut pada saat penyerahan lokasi atau penyerahan personil oleh penyedia apabila, sekali lagi, apabila SKK tidak dapat dibuktikan, maka di SL 18 tahun 2021 memberikan tambahan klausul untuk pokja pemilihan, untuk menyesuaikan dokumen pemilihan atau mengkoreksi MDP-nya dalam hal tidak dapat dibuktikan sesuai yang disyaratkan dalam MDP pada saat penyerahan lokasi kerja dan personil, maka A. PPK meminta penyedia untuk mengganti personil manajerial yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. B. Penyedia wajib mengganti personil manajerial yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mengenai penyerahan lokasi dan personil itu kan dilakukan sebelum tahapan SPMK Bapak Ibu. Nanti dibuka ya Bapak Ibu ya pelaksanaan kontrak bagaimana di perlama KPP lampiran 2 itu, bahwa dia sudah tegas menyebut karena itulah perlu PPK itu Bapak Ibu melakukan mitigasi risiko di dalam syarat-syarat khusus kontrak, memuat klausul SPMK itu akan diterbitkan atau ditandatangani setelah dilaksanakan penyerahan lokasi dan personil Bapak Ibu. Nah ini yang belum ketemu saya. Masih banyak yang saya lihat di beberapa klausul itu masih belum jelasnya tercantum Bapak Ibu di dalam SSKK-nya bahwa penyerahan lokasi dan personil dibuktikan dengan berita acara penyerahan lokasi kerja dan penyerahan personil berikut SKK yang sesuai persyaratan yang telah ditentukan yang menjadi bagian dari surat perjanjian kontrak. Jadi BA penyerahan lokasi dan penyerahan personil itu menjadi bagian perjanjian dari kontrak Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu yang seperti yang tadi saya sampaikan, seperti ini Bapak Ibu, tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi yang semula ini adalah MDP-nya perlama KPP, yang sebelah kanan menjadi itu SL 18. Jadi tetap saja Bapak Ibu. Nah, kemudian tambahan klausul ini yang baru ditambahkan, ini menjadi untuk mempertegas saja Bapak Ibu. Karena tidak dibuktikan, ya otomatis kan nanti pada saat penyerahan lokasi akan pembuktiannya. Jadi hanya ini mempertegas saja Bapak Ibu ya SL 18 itu untuk mengkoreksi MDP. Nah ini juga untuk jasa konsultansi Bapak Ibu, bahwa tetap saja tidak ada perubahan ikut MDP karena tadi tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan saat pemilihan. Nah nanti itu akan dilaksanakan penyerahan personil tenaga ahli pada saat penyerahan di lapangan. Apabila tidak bisa menyerahkan, diberikan surat peringatan Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya begini Bapak Ibu. Nah ini juga ternyata pertanyaan yang banyak sekali saya terima Bapak Ibu ya mengenai jenjang 6 ini memang sering jadi masalah gitu. Nah, sebaiknya seharusnya aturan memang di dalam EKPP di MDP itu kan dia menyebutkan pelaksana Bapak Ibu. Jadi pelaksana itu hanya dari jenjang 2 sampai jenjang 5 Bapak Ibu. Jadi manajer pelaksanaan itu bukan di tempatnya Bapak Ibu untuk disyaratkan sebagai pelaksana karena sudah sangat jelas di perlama KPP dia menyebut untuk klasifikasi pelaksana. Baik, saya percepat Bu. Nah, ini juga pertanyaan yang paling banyak saat ambising Bapak Ibu. Karena kebetulan Bu Anggia, Bapak Ibu teman-teman, saya ini kan ketua asosiasi Bapak Ibu. Jadi kontraktor di daerah itu atau konsultan di daerah itu bukan banyak mengeluh juga ke kami Bapak Ibu. Kebetulan saya di asosiasi pusat, jadi keluhan-keluhan di daerah itu kami tampung Bapak Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang paling banyak ditanyakan anggota-anggota kami di daerah Bu Anggia. Apakah, nah ini pertanyaannya ada 4 Bu ya. Apakah SKK konstruksi wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran? Nah, jawaban sebaik dan seharusnya adalah tidak wajib atau tidak harus Bapak Ibu ya. Kemudian juga pertanyaan kedua, apakah boleh Japker? Nah, ini paling sering juga ditanyakan nih mengenai pergantian. Nah, jawabannya adalah ikuti syarat yang sudah ditentukan saja Bapak Ibu. Jadi jangan Pokja itu mengambil alih kewenangan PPK. Ini kadang ada jawabannya boleh diganti Pak. Nanti nunggu PPK aja. Jadi jawabannya ikuti syarat yang sudah ditetapkan. Sudah. Jangan panjang-panjang, jangan pendek-pendek. Ikuti syarat yang sudah ditetapkan PPK dalam spesifikasi teknis dokumen pemilihan. Supaya tidak membuka celah terjadinya personil palsu atau fiktif. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu ya, di mana saya sering menemukan hal ini. Nah kemudian juga pertanyaan ketiga,
apakah boleh Japper petugas K3 atau petugas pengamat konstruksi diganti dengan ahli muda K3 konstruksi? Sekali lagi saya tekankan, jawabannya adalah ketika Bapak Ibu sebagai Pokja ikuti syarat yang sudah ditetapkan. Udah gitu aja Bapak Ibu. Jangan ditambahi boleh nanti apa-apa, pokoknya ikuti syarat yang sudah ditetapkan oleh PPK dalam spesifikasi teknis dan dokumen pemilihan. Kemudian juga yang keempat, apakah personil ijazah personil manajerial dan pekerjaan khusus perlu dilampirkan? Nomor 4 saya jawab itu tidak perlu Bapak Ibu karena memang tidak ada evaluasi di ijazah pendidikan di tender pekerjaan konstruksi Bapak Ibu ya. Baik, nah next ini bagaimana mensyaratkan Bapak Ibu, bagaimana mensyaratkan KAK-nya nanti bisa dilihat. Nah ini juga sering terjadi kesalahan Bu Anggia dan Bapak Ibu mensyaratkan jurusan dan tingkat pendidikan. Nanti bagaimana melihatnya seperti ini, ahli muda teknik bangunan gedung kita lihat dia prodinya apa saja, ada teknik sipil, ada arsitektur, dan D4 teknik sipil atau bangunan. Nah ini juga untuk ahli madya atau ahli muda pesawat konstruksi Bapak Ibu, itu bisa untuk seluruh jurusan program studi bidang konstruksi Bapak Ibu ya. Nanti dilihat Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan seluruh jurusan program bidang konstruksi itu ada di SK Dirjen BK tersebut Bapak Ibu, bahwa itu menyangkut pendidikannya ada diploma 3, diploma 4, sarjana sipil dan seterusnya. Nah ini juga Bapak Ibu, ini yang sering terjadi miss Bapak Ibu. Bapak Ibu PPK yang non PUPR, Bapak ini dinas pendidikan atau dinas kesehatan Bu Anggia ya, yang sering membangun bangunan gedung gitu Bu ya. Kadang kan kebingungan nih dalam mereview atau mengoreksi kerjaan konsultan perdana atau perancang tuh. Nah, ketika dia minta bantuan kepada PUPR-nya itu Bapak Ibu, dinas PUPR-nya, itu juga yang membantu mereview itu harus kompeten juga Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar pegawai dinas PUPR tapi tidak punya kompetensi. Jadi dia harus punya kompetensi ini Bapak Ibu ya, bahwa ketika PPK non dinas PUPR di daerah meminta bantuan staf ASN di dinas PUPR-nya, maka pastikan petugas atau staf ASN yang dikirim oleh dinas PUPR itu juga memiliki kompetensi kerja. Nah, contohnya apa? Yaitu SKK, konstruksi, tenaga ahli jenjang 7, pengelola teknis pembangunan gedung negara yang diterbitkan oleh LSP BPSDM Kementerian PUPR. Ini itu Bapak Ibu ya. Ini saya menemui kasus ini ada katanya sudah direview oleh PUPR. Saya cek Bapak Ibu, ternyata mohon maaf pegawai dinas PUPR tidak kompeten dan masalah bangunannya sekarang masih berproses. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika meminta seorang tenaga ASN, dia harus kompeten juga di bidangnya. Nah ini contoh Bapak Ibu bentuk SKK itu seperti ini Bapak Ibu ya. Hanya ini bentuk SKK Bapak Ibu yang diakui di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah ini lampiran dan contoh. Ini ada pertentangan, perselisihan Bapak Ibu, nanti kita bahas mungkin di sesi tanya jawab. Ada pertentangan antara PPK dengan Pokja dalam hasil tender. Ini terjadi di tahun 2024 Bu Anggia, akibat kesalahan Japker tadi. Dan ini akhirnya dikembalikan kepada KPA atau PA keputusannya. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu sama-sama gelut nih Pokjanya nih. Pokjanya ngotot, saya nggak ngevaluasi, PPK-nya ngotot juga. Akhirnya dikembalikan ke PA atau KPA. Nah ini Bapak Ibu, ini saya memberikan saja contoh permintaan penugasan aparat penegak hukum ketika saya menjadi pemberi keterangan ahli Bapak Ibu di dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan jasa konstruksi. Mungkin ini sudah kelima atau keenam kalinya dalam 2 tahun ini saya menangani permasalahan di pengadaan jasa konstruksi banyak sekali Bapak Ibu, dan saya ingatkan Bapak Ibu pentingnya karena hari ini kita membahas mengenai personil dan SKK. Sering saya temukan Bapak Ibu itu tidak ada berita acara penyerahan lokasi Bapak Ibu, dan berita acara personilnya tersebut di dalam kontrak. Jadi saya nggak ketemu Bang ya. Jadi yang dikerja di lapangan ini hantu jin gaib semua. Ketika kami lakukan klarifikasi dipanggil oleh APH, orangnya lain semua. Kemudian akibat tidak dikerjakan sesuai dengan orang yang punya kompetensinya, terjadilah permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, pentingnya meskipun ini sepele Bapak Ibu ya, ini adalah menjadi dasar Bapak Ibu. Ketika dia bekerja, pastikan ada penyerahan lokasi dan penyerahan personil, termasuk juga di kontrak konsultan waktu penugasan. Saya sering juga ketemu konsultan fiktif Bu Anggia. Jadi pekerjaan tidak diawasi oleh konsultan. Nah, seperti inilah Bapak Ibu. Dan ketika setelah saya melaksanakan tugas itu, saya juga diberi surat keterangan sudah melaksanakan tugas dengan baik.
Nah, ini Bapak Ibu, terakhir apabila suatu urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Dan ingat Bapak Ibu, 4L dan 4 mata itu adalah merupakan mantra yang saya jalani, yang saya baru tahu itu adalah 4L dan mata ini Bapak Ibu. Jadi selama 20 tahun ini saya menjalankan ini, inilah yang menyelamatkan saya sampai hari ini juga bisa memberikan materi kepada Bapak Ibu, berbagi wawasan. Saya kira itu saya kembalikan kepada Bu Anggia. Silakan Bu Anggia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Seru sekali materinya. Eh, Baik Bapak Ibu, yang ada pertanyaan silahkan. Pak Rudi, ini kita mau satu pertanyaan langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Silakan, saya ikut Ibu moderator Oh, baiknya oke, gitu. oke, Saya oke. izin sambil minum ya Bu ya, haus. Boleh Pak. Ya, kita mulai dari yang raise hand dulu ya. Silakan, silakan. Di sini ada Pak Ali Bahari. Pak, silakan Pak. Suaranya nggak ada Pak. Pak Ali. Izin Pak Alim, suaranya tidak terdengar Pak. Oh, studio. Oke, ya. Izin Pak, Bu. Ah, Oh, saya kedengaran, Bu. ya, Iya. Nah, tadi kedengaran Pak. di Silakan ya, Pak, baik. pertanyaannya. Ya, perkenalkan Pak, saya Alim Bahari dari KPBJ Kabupaten Wakatobi. Oke, Wah, Pak Tobi Pak ya, ya Pak, sukses Pak. Wakatobi Pak. Izin Pak bertanya Pak Rudi terkait tadi ini materinya bagus sekali Pak terkait evaluasi tenaga Pak. Ini Pak yang jadi problem saat ini kan Pak, seperti yang Bapak sampaikan rata-rata ini Pak bahwa Pokja itu masih melakukan evaluasi tenaga Pak. Karena itu acuannya tadi di Dokpil Pak, bahwa tenaga yang telah personil yang telah ditetapkan oleh PPK selanjutnya Pokja melakukan evaluasi Pak. Seyoknya saya lihat dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa ternyata itu tidak wajib Pak. Ini tidak wajib, ini tidak harus Pak di tulisannya tadi. Apakah ini hukumnya wajib Pak atau fardu ain Pak? Ini untuk evaluasi ini Pak sifatnya. Apakah memang seharusnya Pokja pemilihan ini Pak dia tidak melakukan evaluasi terkait tenaga karena kasusnya Pak ada kemarin juga ini yang penyedia melakukan penawaran Pak dia tidak lampirkan daftar riwayat hidupnya Pak, pengalamannya Pak, dia hanya tidak lampirkan pengalamannya ini. Nah, kemarin debatable juga di kami apakah ini digugurkan atau tidak karena kan di K3 ini dia 0 tahun Pak pengalaman, tapi katanya tetap harus dilampirkan daftar riwayat hidup ditulis dengan 0 tahun tanpa pengalaman. Ada juga Ya, katanya kemarin pendapat ya, bahwa ya. tidak melampirkan. Jadi Ini gini, si OKM ini Wakatobi Pak Bahari, Pak ya Pak Pak, Bahari ya, Pak Alim ya. Pak Alim Pak, Yang si dievaluasi dalam tender itu kan hanya daftar riwayat hidup atau referensi kerja, ya tidak Pak. ada evaluasi SKK. Nah, jadi jangan evaluasi SKK-nya Pak. Evaluasinya adalah evaluasi pengalaman kerja atau daftar riwayat hidup. Jadi tidak ada evaluasi SKK. Oh ya baik. Harus dibedakan ya Pak ya. Clear ya? Jadi Pak, berarti Pak kalau dia tidak lampirkan daftar riwayat hidup, kita gugurkan di situ Pak. Iya. Kalau SKK Oh, kan tidak dinilai. Nah, kalau dia tidak melampirkan daftar riwayat pengalaman hidup atau referensi kerja kan gugurkan, itu kan menjadi bagian dari evaluasi. oh ya Pak. Cuma Baik Pak. kalau dia tidak melampirkan SKK jangan digugurkan. SKK tidak ada evaluasinya. Oh ya baik. Berarti Gitu yang Pak Alim ya. baik Pak. Pak sama ini Pak, izin Pak, satu lagi Pak terkait penjabat pengadaan Pak. Ini juga kan di penjabat pengadaan ini Pak yang untuk perencanaan ini Pak. Yang di Ya. yang biasa kan di setahu saya Pak di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 itu Pak, Undang-Undang Konstruksi, dia kan mintanya ahli Pak. Harusnya tidak Hmm. Pak. Tapi bagaimana Pak kalau PPK ini dia mensyaratkan itu non SKK. Kita sebagai penjabat pengadaan ini Pak, seyogyanya bagaimana Pak? Jadi gini Pak. Bapak pengadaan jasa konstruksi, perencanaan jasa konstruksi. Iya Pak, perencanaan jasa konstruksi Pak. Pengadaan konsultan perencana konstruksi, betul? Betul Pak, ya. Undang-undang itu menyarankan apa? Di PPK Pak, di anunya Pak kan seharusnya ahli Pak, tapi ini karena anggarannya kecil Pak, di bawah 5 Hmm? juta. Ah, Hmm? PPK menyampaikan non SKK saja, dia non keahlian Pak. Nah, kan bisa ada penyedia pelayanan Pak.
Tahu? Ya Pak. Gunakan penyedia perorangan, Pak. Saya juga sering, Pak, memberi pendampingan di kabupaten saya, Pak, di Kota Waringin Timur. Itu pekerjaan 3 juta, 4 juta itu perencana perorangan aja, Pak. Oh, betul. Dia gunakan lamsam aja, Pak. Nanti satuannya bisa menggunakan jam atau hari, jangan OB, Pak. Oh ya baik Pak. Sederhana aja pekerjaannya. Jadi kalau Bapak nanti uangnya yang kecil-kecil 3 juta, 4 juta tuh gunakan jasa konsultasi perorangan konstruksi saat tetap wajib mensyaratkan SKK konstruksi ahli. Kan itu lamsam Pak waktu. Terima kasih. Silakan Pak Ali. Ya makasih Pak atas. Terima kasih Pak Ali. Baik, Silakan yang lain. Pak Alim. Ya, izin Pak Rudi tadi mungkin nambahin yang Pak Alim tadi kalau untuk tidak menampilkan SKK, apakah perlu diklarifikasi ke peserta? Tidak perlu. SKK tidak ada evaluasi. Tidak ada evaluasi saat tender. Di saat pemilihan baik seleksi dan tender tidak ada evaluasi SKK di Parlemen KPP. Nanti pembuktiannya di saat sudah berkontrak Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Andreas Simamora, Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Mohon Pak dijelaskan maksud dari apabila pengadaan langsung dapat disyaratkan merangkap ahli keselamatan konstruksi memiliki SKK konstruksi jenjang muda atau 7. Pertanyaan kedua, apakah kerangka filosofis yang menyebabkan Pokja sampai saat ini tidak diperkenankan untuk mengevaluasi SKK pada saat pemilihan? Dan pertanyaan terakhir, apakah dari penyampaian Bapak tadi, kami PPK yang non-konstruksi, bila tidak tersedia bantek atau tenaga ahli konstruksi yang kami mintakan dari OPD teknis, bisa sebagai dasar kami menolak ditugaskan sebagai PPK konstruksi? Demikian pertanyaan kami, terima kasih. Baik, pertama tadi kalau tidak salah mengenai rangkap jabatan di pengadaan langsung, Pak ya, untuk jasa konsultan. Itu ada di Permen PUPR 10 tahun 2021, Pak Andreas Simamora. Nanti dibuka ya, untuk jasa konsultasi perencana konstruksi maupun pengawasan yang pengadaan langsung, si ahlinya, umpama nih, ahli teknik bangunan gedung, itu langsung dirangkap saja, Pak. Di dalam KAK-nya dibuat merangkap sekaligus ahli keselamatan konstruksi. Jadi dia langsung nanti melampirkan 2 SKK-nya pada saat kontrak. Kalau petugas nggak boleh Pak ya? Kenapa Pak? Kalau dia SKK-nya petugas, nggak bisa dia? Harus ahli Pak. Rencana konsultan itu kan ahli Pak. Tahu? Pak. Ya, kirain SKK yang 5 atau 4. Dia bisa rangkap. Nggak bisa Pak. Jadi dia merangkapnya sebagai ahli Pak. Itu udah jelas di Permen PUPR 10 itu. Dia merangkap sebagai ahli muda keselamatan konstruksi. Jadi dia ada di jenjang 7, 8, 9. Cuma rata-rata di jenjang 7 Pak ya. Terus yang kedua tadi mengenai izin Pak, sekaligus resikonya kecil ya? Ya, kecil. Siap. Ahli tetap. Yang namanya jasa konsultasi konstruksi Pak, perencanaan pengawasan itu dia menyebut ahli Pak di Permen PUPR 10. Nanti Bapak baca sekali lagi. Ahli muda keselamatan konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi. Terus yang kedua mengenai apa tadi Pak? Ahli? Kenapa tidak boleh mengevaluasi SKK Pak? Nah, di undang-undang ini kan sudah sepakat semua bahwa SKK itu saat pelaksanaan yang akan melaksanakan pekerjaan. Karena itulah SKK itu tidak dievaluasi di depan karena undang-undangnya Bapak Ibu yang melaksanakan berkontrak Bapak Ibu. Tender itu belum pelaksanaan Bapak Ibu. Hanya proses menuju ke sana. Dan itu sepakat dari semua aturan undang-undang jasa sesuai aturan hierarki tadi Bapak Ibu. Disyaratkan akan tetapi evaluasinya pada saat pelaksanaan dan diatur di dalam LKPP 12 tahun 2021. Jadi sangat tegas itu. Terus yang ketiga mengenai apabila tidak ada staf itu ya Pak Ali ya? Ya tidak tersedia. Tidak disediakan Pak. Kalau memang di daerah yang staf PUPR-nya tidak ada ya kan bisa minta ke konsultan perencana atau tenaga ahli yang tersedia Pak, atau bisa mengikuti menurati asosiasi yang profesi yang ada di sana Pak, bisa itu Pak. Jadi kalau memang Bapak PPK, Bapak nih umpama bekerja PPK Dinas Kesehatan bikin gedung sederhana 2 lantai bingung itu Pak ya, minta pertimbangan review ke Dinas PUPR orangnya nggak ada. Nah nanti Bapak itu bisa menyurati asosiasi profesi yang ada di kabupaten atau kota atau provinsi Pak, di tempat Bapak Ibu. Mungkin ada himpunan ahli konstruksi, mungkin ada ikatan ahli
Arsitek Indonesia, di situ adanya asosiasi profesi. Karena itu salah satu kewajiban kami, Pak, yang ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi mengenai kewajiban masyarakat jasa konstruksi. Jadi tidak perlu takut, Bapak Ibu, kalau memang di daerah Ibu terbatas, di kabupaten kota, di tempatnya Pak Andreas, surati asosiasi profesi yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Saya kira itu, Bu Anggia, jawabannya. Terima kasih. Lanjut, silakan. Bagaimana Terima Pak kasih Pak Andreas? Rudi. Pak sudah jelas? Apa ada tambahan Terima, lagi pertanyaannya? terima kasih Pak Rudi, informasi apalagi yang terakhir itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang boleh Terima kasih, Pak menginspirasi Andreas. masyarakat. Sukses saja. Terima Tidak kasih usah Pak. takut, Pak. Kami akan Iya, membantu. iya, makasih Pak. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Andreas. Selanjutnya Bu Rini. Silahkan Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pak Rudi, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah mendengar paparan dari Pak Rudi bahwa sertifikat kompetensi kerja itu kan tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan saat pemilihan ya. Ya, Nah, gitu. Nah, ketika kita merasa tidak fair saja Pak sebagai pekerja, kami tidak memfilter itu Kak. Karena kami sebagai pekerja ini adalah filter utama untuk menyampaikan kepada PPK bahwa yang disampaikan oleh penyedia ini tidak sesuai gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ranah kami itu hanya sebatas itu, hanya mengevaluasi pengalaman kerja atau daftar riwayat hidup saja, ketika penyedia tidak menyampaikan SKK itu pun tidak apa-apa gitu Pak ya. ya. Pertanyaan berikutnya, apakah sertifikat maksud sertifikat SKK konstruksi itu adalah SKK yang berlogo itu apabila dia saatnya kadaluarsa kami bisa menggugurkan, dan apabila kami tidak bisa mengecek barcode-nya di Jakontras bisa kami gugurkan Pak? Itu aja pertanyaannya Pak, silakan di. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi kan saya sudah menyampaikan lampiran mengenai contoh membuat spesifikasi teknis syarat personil manajerial. Nanti diikuti contoh itu Bapak Ibu ya, supaya tidak terjadi contoh kasus yang tadi saya sampaikan ada pertentangan. Nah, di dalam spesifikasi teknis saat Bapak Ibu review, itu dicantumkan dengan jelas SKT atau garing SKK tidak wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran, pembuktian atau evaluasi dilaksanakan oleh PPK saat penyerahan lokasi dan penyerahan personil. Jadi poin itu dicantumkan di dalam spesifikasi teknis seperti contoh yang saya berikan tadi Bu Anggia ya. Bisa diperlihatkan kembali Pak yang tadi. Bisa dicontoh coba, bisa dibuka di contoh yang saya kasih tadi. Ada tadi contoh, sebentar saya buka ya. Iya. Sebentar saya buka nih. Bentar Bu ya. Bentar. Nah ini sebentar saya. Udah kelihatan Bu? Belum Pak. Udah kelihatan? Sudah. Nah ini, contoh mensyaratkannya seperti ini Bapak Ibu ya, supaya tidak terjadi pertentangan tadi. Nah ini, pekerjaan contoh profesi kecil. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, pelaksana 1 orang, pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan profesi 2 tahun, profesi keterampilan keahlian SKT garing SKK pelaksana lapangan pekerjaan bangunan gedung. Kemudian yang kedua, petugas keselamatan konstruksi 1 orang, pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi 0 tahun, SKK-nya adalah SKK petugas keselamatan konstruksi jenjang 4. Nah, ini Bapak Ibu, ini poin ini. Nah, ini catatannya SKA. Nah, ini tidak perlu dilampirkan dalam dokumen penawaran. SKT, SKK dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan penyerahan personil. Jadi ikuti seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi clear, ini di saat Anda evaluasi, tidak ada evaluasi SKK. Jadi mau itu dilampirkan oleh penawarnya, itu tidak ada nilainya Pak.
tidak perlu dibuktikan, tidak dinilai, tidak dievaluasi, nanti biar itu ranahnya PPK-nya pada saat penyerahan lokasi setelah surat perjanjian kontrak ditanda tangani. Jadi bukti penyerahan lokasi dan penyerahan personil itu adalah syarat SPMK tadi, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana seorang PPK itu mengevaluasinya? Ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Contoh berita acaranya seperti ini. Berita acara penyerahan lokasi kerja dan penyerahan personil. Ini pembangunan gedung kantor di Kota Kediri, PPK-nya Pak Muji, penyediaannya Cak Mustafa. Nah, ini harus ada menyatakan seperti ini. Ini yang sering saya jarang ketemu Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan, ada namanya personilnya Pak Kuswoyo dan Mas Bowo gitu kan. Nah, bagaimana pembuktiannya? Ada lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini lampiran ini ya saya jarang saya temui. Nah, ini yang harusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dimuat, ini nama personilnya siapa, pelaksana lapangannya siapa, dan di keterangannya itu karena ini pembuktian di saat penyerahan lokasi, dibuatlah keterangan nomor KTP-nya, nomor sertifikatnya, nama LSP-nya, hasil scan, kontrasnya sah atau tidak. Jadi seperti ini, dan ada penyerahannya, ada PPK KPA, ada penyedia, dan disaksikan oleh direktur konsultan pengawas Bapak Ibu ya. Ada BPTK, ada pengawas lapangan. Jadi seperti ini Bapak Ibu kertas kerjanya, dan bertugasnya kapan? Bertugasnya setelah SPMK ditandatangani oleh PPK Bapak Ibu. Ini saya kira itu nanti Bapak Ibu bisa ikuti contoh ini. Saya kira selanjutnya Bu Anggia, Bu Rini bagaimana? Sudah jelas belum Bu Rini, atau ada pertanyaan lagi? Masih di awang-awang ini pemahaman saya. Jadi untuk tadi kan ada dikasih contoh lebaran untuk personil manajerial bahwa petugas keselamatan konstruksi itu harus jenjang 4 ya Pak ya. Sedangkan berkaitan dengan model dokumen kita, kalau di model dokumen kita itu belum berubah itu Pak. Personil manajerial untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil itu personilnya itu disyaratkan meliputi jabatan pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi juga masih bisa diterima gitu Pak. Iya, kan kualifikasi kecil itu kan minimal kan pelaksana Bapak Ibu. Berarti yang ahli masih bisa diterima walaupun kualifikasinya berbeda ya Pak ya, beda dengan yang SKK konstruksi yang pelaksana ya Pak. Jadi begini Bapak Ibu di Pokja itu tidak ada evaluasi SKK Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu jangan menilai SKK personil. Yang Ibu lakukan hanya evaluasi daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat referensi kerja. Nah, syarat itu ditentukan oleh PPK kan. Dia meminta satu, pelaksana lapangan. Yang kedua, petugas keselamatan konstruksi. Pembuktiannya nanti saat surat perjanjian dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi saya tegaskan Bapak Ibu ya, tidak ada evaluasi SKK. Jadi Bapak Ibu jangan bingung dengan SKK-nya. Mau itu dilampirkan atau tidak, itu jangan dinilai Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Tidak ada evaluasi SKK di tender maupun di seleksi. Karena memang sudah jelas di ketentuan PROM LKPP di lampiran 2 di 353-354 tidak ada evaluasi SKK di saat tender dan saat seleksi. Itu nanti ranahnya PPK sesudah berkontrak. Dia mau menolak, dia mau mengganti, dia mau bikin surat peringatan, nanti itu biar ranah PPK Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mereview sekali lagi, ditambah kata kunci, kami Pokja Pemilihan tidak mengevaluasi SKK konstruksi. Saya kira clear itu Bu. Silakan, evaluasi SKK juga. Kalau peserta melampirkan, ya tidak dievaluasi, tidak melampirkan. Tidak ada nilainya untuk apa? Ya. Oke. Sudah Bu Rini? Oke, setelah pertanyaan selanjutnya ya. Bu Ermirsan ya? Iya Bu. Betul Bu? Ya, Oke, silakan kedengaran, Bu Bu. pertanyaannya. Ya, mungkin mirip dengan Ibu Rini tadi. Jadi sebenarnya kami masih bingung pada saat PPK mempersyaratkan SKK itu, misalnya SKK apa gitu kan, itu pun sudah kita review. Kita perlu mereview
SKK tersebut. Berarti kan itu PPK menjadi persyaratan PPK untuk pada saat tender. Apakah mungkin kalau misalnya kita tidak mengevaluasi, cuman kita melihat dari kelengkapan SKK ini ada tidak sesuai tidak SKK-nya namanya, tapi kita tidak mengevaluasi bahwa ini benar atau ini orangnya ada, mungkin tidak seperti itu, Pak. Jadi kita cuman melihat ada atau tidaknya SKK sesuai dengan yang dipersyaratkan PPK. Tapi kita tidak mengevaluasi dalam artian kita tidak mengecek ini benar tidak SKK-nya, ini ada orangnya apa tidak. Apa seperti itu, Pak? Terima kasih. Saya tanya Ibu sekali lagi, Ibu jadi Pokja atau jadi pejabat pengadaan udah berapa lama? Sudah 5 tahun, Pak. 5 tahunan. Di Perlem LKPP dia menyebut apa? Evaluasi personil manajerial. Evaluasi daftar riwayat, pengalaman kerja, dan riwayat hidup. Betul? Benar. Nah, Anda ikuti itu aja, jangan nambah-nambah lagi. Cuman kami juga membaca di dokumen bahwa kelengkapan itu harus dipenuhi. Jadi kalau menurut kami SKK apa yang dipersyaratkan oleh PPK itulah salah satu kelengkapan untuk dipenuhi walau tidak kami evaluasi kebenaran keabsahan. Nanti dibaca lagi Bu, MDP-nya dari Perlem LKPP. Saya ingatkan sekali lagi, dibaca dengan teliti, dibaca dengan berulang, lampiran 2 Perlem LKPP. Jangan langsung baca MDP, baca lampiran 2, 353, 354. Di situ dengan tegas menyebut tidak ada evaluasi SKK konstruksi. Yang dievaluasi pekerjaan konstruksi apa? Evaluasi pengalaman dan atau ada riwayat hidup atau referensi kerja. Tidak ada bahasa kelengkapan. Dibuka nanti Perlem KPP nomor 2. Betul? Begitu ya. Nah, kalaupun dia melampirkan, tidak ada pengaruhnya juga buat Pokja dan pejabat pengadaan. Karena nanti yang membuktikan itu adalah PPK-nya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi ranah itu jangan Bapak Ibu ambil. Itulah yang dikatakan sering terjadi. Mohon maaf Bu Anggia, saya sering menangani. Bapak Ibu bekerja itu jangan melebihi kewenangan. Itu satu. Yang kedua, jangan mengurangi kewenangan. Yang ketiga, jalankan kewenangan sesuai fungsinya. Nah ini yang sering diambil alih oleh Pokja mengambil tanggung jawab PPK. Jangan Bapak Ibu ya, itulah yang dikatakan penyalahgunaan wewenang dan itu ada pasalnya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu sebagai Pokja bertindak seperti PPK, PPK juga bertindak seperti Pokja. Jadi sesuaikanlah pelaku pengadaan itu karena fungsinya masing-masing. Bapak Ibu mungkin nanti dibuka Perlem, dibuka Perpres, penyedia itu apa tugasnya, Pokja pemilihan apa, PPTK apa, PPK. Jadi itu aja Bu Mirsa, sesuaikan tugas dan jabatan Anda sebagai Pokja pemilihan itu apa. Jangan mengambil ranah PPK yang membuktikan SKK itu adalah ranah PPK. Saya kira itu Bu Mirsa. Begini, tambah lagi Pak, yang ingin saya tanyakan, misalnya ternyata yang penawar ini tidak melampirkan SKK yang dipersyaratkan. Kemudian pada saat berkontrak ternyata memang dia tidak punya gitu, tidak punya, bukannya menjadi tender itu menjadi mubazir gitu Pak. Nah ini yang perlu saya sampaikan, pengendalian kontrak kita di PPK Bu. Betul? Personil peralatan itu bisa berganti Bapak Ibu, bisa diadendum. Betul? Nah karena itulah ketika saya nih umpamanya dilampirkan menjadi personil si A di pekerjaan A. Nah ketika ternyata setelah pemenang tender perusahaan saya pindah ke perusahaan lain, otomatis kan dia mengganti tuh. Betul? Nah, pergantian personil di dalam MDP itu perlu dilakukan dengan adendum. Betul? Adendumnya bagaimana? Sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Umpama di situ dia mensyaratkan SKK, pelaksana lapangan pekerjaan bangunan gedung. Otomatis si pengganti saya ini yang sudah memiliki harus juga mengikuti aturan tadi. Jadi kalau dia tidak bisa memenuhi, diberi peringatan oleh PPK-nya, penyediaannya.
Jadi bukan tidak ada usaha mubazir Bapak Ibu. Dalam kerjaan itu tidak ada usaha mubazir. Jadi tugas Bapak Ibu tuh hanya mengevaluasi daftar riwayat personil manajerial. Jangan Bapak Ibu evaluasi SKK. Masalah nanti di pelaksanaan, saya katakan apakah semua peralatan itu dipakai di saat pelaksanaan kontrak? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu menyarankan sebanyak apapun alat, ternyata di lapangan juga bisa berganti. Jadi ranah pengendalian kontrak ada di PPK, ranah pemilihan ada di Pokja atau di pejabat pengadaan. Jadi saya tekankan sekali lagi Bu Mirsan, bekerjalah sesuai tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai Pokja, sebagai PPK. Jangan mencampur adukan antara kewenangan sebagai Pokja, mencampur adukan kewenangan sebagai PPK. Dan saya yakin pengadaan ke depan akan semakin selektif Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca lagi diktat-diktat ada yang di program LKPP di lampiran 2 tersebut. Saya kira itu Bu Mirza. Tidak ada yang mubazir Bapak Ibu Mirza. Kita bekerja ini sesuai amalan yang baik, kita bekerja untuk niat yang baik untuk pengadaan barang jasa yang semakin baik. Jadi niat ikhlas bekerja, jangan menjadi pokja pengguguran, jangan juga mencari pokja yang mencari kesalahan. Saya kira itu Bu Mirza. Ya, terima kasih Pak. Silakan kalau ada yang tanya lain. Masih ada waktu 15 menit uang ya. Masih ke mute itu. Silakan ada Pak Nasir itu. Mau tanya Bu Anggia. Suara Bu Anggia masih ke mute itu Bu Anggia. Oh, oke, maaf Pak. Pak, ini ada satu pertanyaan di kolom chat Pak. Saya baca dulu di chat ya Pak. Oh silakan. Oke, dari Fasa FP. Dalam hal pekerjaan jasa konsultan dilakukan dengan pengadaan langsung jasa konsultasi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan atau ahli keselamatan konstruksi. Apakah artinya tenaga ahli yang ditawarkan juga harus punya SKK ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan atau ahli keselamatan konstruksi? Ya, yang dikatakan merangkap itu tadi. Jadi dia selain punya seumpama kerjanya kan di pengadaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung. Karena dia nilainya PL di bawah 100, mungkin perencanaannya cuma 25 atau 10 juta, 15 juta otomatis di dalam KHK-nya ahli teknik bangunan gedung sekaligus merangkap melampirkan SKK ahli muda K3 konstruksi. Cuma remunnya tetap satu, jangan double gitu Bapak Ibu. Tetap cuma di saat lampiran aja dia melampirkan SKK-nya nanti rangkap gitu. Silakan selanjutnya. Pak Nasir ada mau resen itu. Siapa yang resen nih? Oke, Pak Nasir. Selamat siang Pak Nasir. Sore ya. Monggo Pak Nasir silakan. Ibu, atas kesempatannya izin Bapak narasumber Pak Rudi. Ya Pak Nasir. Memang materi ini sepertinya panas benar ini pembahasan ini. Memang kalau kami bukan membela diri Pak, mohon maaf sebelum Pak Rudi, kami selaku fungsional PBJ ini memang mempunyai tanggung jawab yang cukup besar Pak. Artinya termasuk tadi melakukan evaluasi ini. Jadi kalau di Dokpil Pak, dokumen pemilihan itu huruf E, pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi di PON 29 evaluasi kualifikasi Pak. Di 29.1 itu disebut Pak bahwasanya Pokja pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan atau diunggah oleh peserta melalui form elektronisian spesifikasi ada fasilitas, artinya ada data kualifikasinya, artinya semua dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pokja di dalam sistem itu Pak, itu semata-mata bukan dari Pokja yang menurut, tetapi itu dikutip dari spek yang disampaikan, spesifikasi teknis yang disampaikan oleh PPK. Dan salah satunya adalah pertama
menyampaikan pelaksana lapangan 1 orang, pengalaman 2 tahun, SKT, kompetensi SKT pelaksana bangunan, atau SKK manajer lapangan yang masih berlaku. Kemudian K3. Nah, Pak, di situ, karena di sistem itu, Pak, di sistem itu sudah ada poin centangan, Pak. Poin centangan, artinya mau tidak mau, harus kami evaluasi itu bersama, Pak. Ini, maaf sekali lagi, pengalaman kami, Pak. Pengalaman kami dulu, saya jadi Pokja, Pak, tahun 2019, Pak. 2019, pengalaman pembangunan puskesmas di suatu kecamatan, Pak. Itu terjadi pemeriksaan oleh Kejaksaan, Pak. Kejaksaan. Waktu itu, jaksa permasalahannya adalah SKK, waktu PPK mensyaratkan SKK dan personil itu seharusnya dihadirkan pada saat PCM, Pak. Ternyata tidak dihadirkan pada saat PCM, penyerahan lokasi dan kerja itu. Nah, begitu dilihat pemeriksaan oleh inspektorat, ternyata proyek itu bukan bermasalah, sedikit bermasalah. Kami dari Pokja, dari PPK, dari penyedia hadir pada waktu itu, Pak. Nah, apa yang dijawab oleh PPK, kasih intel, Pak. Bukan kasih datun waktu itu, Pak. Dia bilang, Pak, ini pemeriksaan bermasalah. Jadi bagaimana, Bu, penjelasannya? Ini bisa jadi kepalanya saja yang dipenggal, artinya mungkin PA atau KPA-nya yang diangkat, atau PPK. Atau bisa jadi, Pak, dari perut sampai kepala. Artinya dari PPTK, PPK, sampai KPA. Tapi bisa juga, Pak, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Artinya, Pak, dirunut. Kenapa? Sampai dari mulai proses pemilihan sampai proses pekerjaan selesai. Nah ini kemarin kami di waktu itu bukan ditakut-takuti, memang disampaikan bahwa bagaimana Pokja bisa menentukan siapa sebagai pemenang. Sementara pada waktu PPK, penyerahan lokasi, dia tidak menghadirkan pekerjaannya dan SKK-nya tidak dievaluasi itu, Pak. Makanya atas pengalaman itu kami pengalaman waktu semenjak itu kami selalu mensyaratkan, selalu mengkoreksi, selalu mengevaluasi untuk syarat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, ada pengalaman satu lagi, Pak. Kami gara-garanya, Pak, tidak mengevaluasi SKK, Pak. Ternyata SKK itu palsu, Pak. Sekali di-scan, Pak. Pakai jakontras, Pak. Jakontras itu. Ternyata palsu. PPK menyalahkan kami. Ini kejadian ini 2023, Pak. Tahun kemarin. Itu PPK menyalahkan kami. Kenapa tidak dievaluasi? Padahal sudah kami nyalakan. Bu, kebetulan PPK-nya ke perempuan, Pak. Ini tugas Pokja tidak mengevaluasi SKK. Jelas dalam dopil. Jelas, Pak. Peraturannya jelas. Itu sebenarnya Ibu selaku PPK. Ibu tidak bisa nyalakan. Ternyata mereka menyalahkan kami. SKK-nya palsu, Pak. Mau diganti nih, Pak, ceritanya. Mau diganti SKK. Ternyata PPK ngotot, saya tidak mau pakai ini. Karena SKK-nya palsu. Sementara sudah ditetapkan pemenang. Nah, jalan satu-satunya adalah kami ngotot juga, Pak. Pengalaman kami itu. Kalau memang Ibu tidak setuju, tidak menerima, silakan buat surat pembatalan pemenang. Jangan menyalahkan BPK. Nah, akhirnya, Pak, sampailah ke inspektorat, ya koordinasi lah, Pak. Nah, itu akhirnya, Pak, minjem, Pak. SKK itu diganti sama penyedia. Tetapi bukan punya dia, Pak. Maksud bukan. Dia kan di dalam KBLI, Pak, di dalam KBL NIB itu kalau SSS-nya itu terverifikasi, maka di ujungnya itu, Pak, ada namanya Muhammad Nasir PJT. Langsung disebut, Pak, Muhammad Nasir PJT-nya. Tapi kalau dia tidak terverifikasi, tidak ada PJT. Nah, itu terverifikasinya atas nama Muhammad Nasir, ternyata palsu.
yang disampaikan itu Pak. Dia ini mengedit seperti mengedit di NIB Pak. Nah itu kemarin bermasalah Pak. Jadi sampai sekarang ini kami tetap, walaupun tidak ini kami tetap melaksanakan evaluasi Pak. Itu pengalaman kami Pak. Mohon maaf sekali lagi. Bukan ini. Nggak apa-apa, Pak Nasir. Jadi begini, saya bisa sudah menangkap Pak. Di dalam pekerjaan konstruksi itu Pak, pengendali kontrak itu ada PPK. Ya. Itu clear satu. Yang kedua, pokja pemilihan itu di dalam Dokbila sudah jelas Pak, tidak ada evaluasi SKK. Yang ketiga, perlu Bapak ingatkan lagi, mitigasi risiko di dalam surat perintah mulai kerja. Jadi Pak, PPK itu, sekali lagi saya ingatkan, di dalam pengadalan kontrak, sebelum menandatangani surat perintah mulai kerja, itu harus ada berita acara penyerahan personil dan penyerahan lokasi sesuai form yang saya berikan tadi. Ya? Nah, kalau itu tidak ada, Pak, Bapak sebagai PPK terbitkan surat peringatan. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tidak bisa mengganti dengan personil yang sama, berikan peringatan lagi. Ya? Gimana Pak? Poin jelas. Jadi syaratnya adalah sebelum surat perintah mulai kerja sesuai program LKPP 2 tahun 2021 Pak pelaksanaan kontrak SPMK itu kan penyerahan lokasi dan personil kan sebelum SPMK ditandatangani itu. Ya, betul. Personil manajer itu kan bertugas setelah SPMK ditandatangani, betul? Sepakat. Nah, Ya. mitigasinya apa? Sebelum SPMK ditandatangani harus ada yang namanya berita acara penyerahan lokasi dan penyerahan personil, ya? Sepakat. Poin tadi itu untuk membuktikan keasliannya, betul? Poin yang saya kasih tadi ada aslian kontrak, masa berlaku, disaksikan dari itu konsultan pengawas, disaksikan PPTK, ada penyedia, ada PPK. Jadi orang itu yang nanti memeriksanya, pembuktiannya. Kalau itu ditemukan palsu, jangan datang ke SPMK, Pak. Beri semua peringatan. Betul? Jangan apa Pak? Jangan apa? Kalau nanti saat pembuktian tadi, kan ada formnya tuh, saya kasih. Nah, kalau nanti di-scan dengan kontras, tidak sah, palsu, sebagainya, berikan surat peringatan. Anda mau langsung. Kan kuncinya SPMK tidak bisa terbit, Pak, kalau belum ada penyerahan lokasi dan personil. Boleh? Tidak bisa bekerja dia, Pak. Kalau sampai 3 kali, udah putus kontrak aja, ngapain bingung. Jadi ikuti peringatan itu, Pak. Iya Pak. Kenapa, Pak? Artinya dengan Bapak sampaikan tadi apabila memang terbukti SKK-nya palsu, Pak. Memang sudah begitu di-scan sama ini. Diberi surat peringatan. Surat peringatan doang, Pak. Bukan tidak langsung ganti penyedia. Ya, Nah, ini kan pemalsuan dokumen. ini dokumen. Ikan itu palsu, jadi palsu kan apa perbuatan palsu? Dokumen palsu apa? Sanksinya apa? Jelas Pak aturannya Pak. Kalau tidak SKK-nya tidak sesuai atau tidak punya SKK bisa diganti. Tapi kalau dia menyerahkan dokumen palsu, sanksinya kan sudah jelas tuh Pak Nasir. Jelas. Artinya Nah, itu dia. Pak. Nah, kalau dia menyerahkan dokumen palsu langsung surat peringatan putus kontrak aja Pak. Dia menyerahkan dokumen palsu. Tuh? Itu kemarin masalahnya. Ya itu Pak. Jadi yang paling penting Pak adalah mitigasi di saat sebelum tanda tangan SPMK Pak. Diingat-ingat Pak ya, syarat untuk tanda tangan SPMK adalah adanya BA penyerahan lokasi dan penyerahan personil itu disaksikan oleh semua pihak Pak. Ada PPK, ada penyedia, ada PPTK, ada personil pengawas. Di situlah mitigasinya Pak. Jadi kalau itu belum ada SPMK nggak bisa kerja Pak. Ini ya Pak Nasir ya. Ya, izin Pak, Oke. waktunya Tapi jangan lupa 3 Pak, menit lagi jangan nih. lupa kertas kerja yang Bapak sampaikan tadi, tolong disampaikan di sini atau di grup Bapak. Ya. Sudah tadi Pak Nasir, sudah tadi. Sudah Pak. Jadi sampai saya sampai dan tidak sah Pak. Jadi Pak Nasir kalau nanti ketemu tidak sah, kembalikan Pak Nasir. Tolak jangan tekan SPMK Pak. Selesai itu. Siap, saya panggil Pak Rudi Irwanti. Siap, makasih. Jadi ini pom yang tadi Pak, pom yang lampiran pembuktian evaluasi itulah yang sering ketinggalan Pak saat penyerahan personil, cuma penyerahan lokasi, cuma pembuktiannya bagaimana ya. Nah, tadi saya kasih solusi di pom tersebut Pak Nasir. Saya kira tidak ada masalah Pak Nasir. Baik. Lanjut, sukses. Terima kasih. Silakan selanjutnya Bu.
Pak, ini waktunya sisa 2 menit nih. Bagaimana, masih ada satu pertanyaan di kolom chat dan satu orang yang resen. Kita lanjut atau bagaimana, Pak? Satu pertanyaan di kolom chat nggak apa-apa, karena memang saya juga ada Oke, waktunya untuk keluar satu juga ini. lagi. Masih terkait dengan dari Danang PPBJ. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau personil yang tidak dievaluasi SKK-nya ketika dievaluasi pengalaman pekerjaan memenuhi syarat, tapi ternyata harus diganti. Ketika pelaksanaan penggantian personil, bagaimana evaluasi pengalaman personilnya? Karena tahapnya sudah di PPK, tahapan di PPK, Pak. Oh, jadi begini. Jadi ini kan ketika sudah bekerja nih, sudah bekerja, ternyata ada pergantian. Nah, pergantiannya itu adalah dengan pergantian personil yang juga memiliki kompetensi yang sama. Artinya apa? Seumpama sebelumnya pelaksana lapangan pekerjaan gedung, otomatis juga si personil penggantinya juga memiliki SKK pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Jadi di pelaksanaan itu kan sudah tidak ada evaluasi pengalaman, Bapak Ibu. Karena evaluasi itu kan di tender. PPK itu kan, oh ini diganti tidak mampu, dilakukan pergantian. PPK dan pengawas itu kan bisa mengganti personil yang dianggap tidak mampu, Bapak Ibu. Tidak mampu bertugas dengan baik, Pak Danang, pengawas dan PPK bisa menyurati, itu petugas atau pelaksana lapangannya bekerjanya kurang maksimal, saya mau minta diganti. Nah, pergantiannya itu dengan orang yang juga memiliki kompetensi SKK konstruksi yang disyaratkan saat tender SKK pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Jadi di pelaksanaan itu sudah tidak ada evaluasi pengalaman lagi, Bapak Ibu. Langsung ke kompetensi kerja. Saya kira itu, Bu Anggia. Oke, baik. Sudah waktunya sudah selesai ya ini, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Rudi, mau ada closing statement, Pak, untuk menutup ini? Jadi begini, Bapak Ibu, ini. Ya. Ada, makasih. Jadi begini Bapak Ibu, saya sekali lagi saya bertugas jadi pemberi keterangan ahli itu sudah hampir 2 tahun, Pak Nasir. Di pengadaan itu Pak Nasir, segala risiko bisa terjadi. Baik di perencanaan, baik di pelaksanaan, baik di proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima. Seluruh tahapan itu Pak mempunyai risiko masing-masing. Karena itulah Bapak Ibu, di acara-acara seperti ini, saya membagikan tipsnya adalah dengan melakukan mitigasi risiko pada saat penyerahan lokasi dan penyerahan personil. Karena mohon maaf Pak Nasir, saya banyak sekali menemui kasus yang saya temui itu personil fiktif Pak. Satu, tidak terdokumentasi, yang kedua tidak adanya pembuktian tadi Bu Anggia, itu yang paling penting. Yang terakhir Bapak Ibu, selalu ajaran Pak Muji, kita harus selalu melakukan 4L dan mata Pak. Itu yang membuat saya, mohon maaf Pak Bapak Ibu, saya juga bekerja dari bawah sampai ke pusat. Saya juga sering diperiksa APH Pak Nasir. Saya ini sudah 21 tahun Pak Nasir di pelaku pengadaan barang dan jasa, sudah 8 kali perpres, berapa kali presiden sudah ganti. Yang paling utama adalah kita selalu jaga integritas kita Pak Nasir, karena itulah benteng terakhir kita dalam menghadapi semua masalah-masalah di pengadaan dan masalah di pengadaan barang jasa. Yang terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan ke Bapak Ibu, mohon maaf mungkin tadi ada kesalahan paham atau saya menyampaikan kurang pas. Cuma Bapak Ibu, itulah yang saya alami, itulah yang saya berbagi pengalaman bagaimana saya menangani kasus-kasus mengenai masalah personil fiktif, dan memang ada beberapa kelemahan kertas kerja yang perlu diperbaiki oleh Pokja dan PPK. Saya kira itu, Bu Anggia, saya kembalikan kepada Bu Anggia sebagai moderator. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas bicaranya. Di sini saya bisa mau sampaikan bahwa penetapan untuk SKK itu disesuaikan dengan pekerjaan, lalu Pokja tidak melakukan evaluasi SKK pada saat tender, dan disampaikan bahwa SKK yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis oleh PPK itu akan dilakukan pembuktiannya pada saat sebelum penyerahan lokasi, gitu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Saya selaku moderator juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan saya dalam kegiatan.
ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, mohon jangan lupa mengisi daftar hadir untuk bukti kehadiran dan pengisian sertifikat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi yang lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rudi. Sampai jumpa lain waktu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.